tubuh seorang mukmin yang tersentuh air wudu akan dipenuhi perhiasan pada hari kiamat. Tentu perhiasan ini bukan kita bayangkan emas, gelang dan seterusnya, tapi perhiasan dengan kuasa Allah. Allah yang maha sempurna lebih tahu perhiasan apa yang cocok buat laki-laki, yang cocok buat perempuan. Tapi seluruh anggota tubuh yang tersentuh air akan dipenuhi oleh perhiasan pada hari kiamat. Kata ulama di surga tentunya, ya. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah wudu, kemudian karena beliau sendirian maka beliau menggulung bajunya, karena zaman dulu baju orang seperti kain ihram, agak lebar dan tidak ada lengan seperti kita sekarang seperti ini, ya, jadi agak lebar. Maka beliau menggulung sampai meletakkan di kedua pundaknya baju itu. Kemudian beliau berwudu dan melebihkan dari siku sampai ke lengan. Ada seorang tabi'in lewat dan berkata, wahai Abu Hurairah, saya belum pernah melihat wudu seperti ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau bukan kamu menanyakan dan melihatnya, saya tidak akan menjelaskan. Sesungguhnya saya mendengarkan dari Nabi SAW kalau tubuh seorang mukmin akan dipenuhi oleh perhiasan pada hari kiamat yang tersentuh air wudu. Maka saya ingin menjangkau jangkauan yang lebih jauh daripada itu. Dalam pembukaan juga ini teman-teman sekalian, saya akan jelaskan tata cara wudunya. Tata cara wudu sangat penting untuk diketahui sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah batas minimal tadi saya bilang, ya, jadi batas minimal itu adalah pergelangan, dan usahakan dimulai dengan sisi kanan dulu, selalu sisi kanan. Maka diambil air keran itu, kemudian disentuhkan di batas minimalnya dari bagian punggung bagian depan, ditarik ke atas, dikenakan batas minimalnya, kiri ditarik ke atas. Baru kemudian kita mempertemukan punggung bagian dalam dan menyelat-nyelatkan di antara jari. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, sebagaimana Imam Malik sangat menekankan hadis bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menyelat-nyelatkan karena dikhawatirkan di antara jari ini ada yang tidak kena air. Ini batas minimal. Kalau kita bisa tarik lebih di bawah itu jauh lebih baik. Seperti ini kurang lebih. Ini baru dihitung 1. Kemudian tenang sekali, harus dinikmatin 2. Dan kemudian yang ketiga. Karena dalam hadis yang lain, siapa yang mengisbak uduknya, isbak itu pelan dan menikmati sehingga betul-betul semuanya tersentuh. Kemudian mengambil air di genggaman telapak tangan kanan, setengahnya dari air yang tertampung di telapak tangan ini atau cakupan telapak tangan ini dimasukkan ke mulut sambil kumur-kumur maksimal, sisanya dihirup di hidung, kecuali dalam keadaan puasa, memang dihirup, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri apa yang ada di hidung, baru dibuang yang di mulut. Sekali lagi, dimasukkan setengahnya dikumur-kumurin, dan ini harus maksimal. Nanti akan kita jelaskan juga kalau setiap tetesan air wudu akan menjatuhkan dosa-dosa. Jadi kalau kita kumur-kumur, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau orang mencuci telapak tangan maka akan jatuh semua dosa yang dikerjakan oleh tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia kumur-kumur, dan hidung juga seperti itu, akan jatuh dosa yang terbuat dari mulutnya yang dihirup oleh hidungnya. Kalau dia basuh wajahnya akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dari kepalanya akan jatuh dosa dari kepalanya. Kalau kakinya akan jatuh dari dosa kakinya, ya. Maka kita ambil kumur-kumur, kemudian dibiarkan kumur-kumur maksimal. Sebagian ulama fikih menambahkan, mengatakan lebih baik kalau dia mengangkat dagunya sehingga maksimal kumur-kumur. Dan juga sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan kalau dia bisa, dia memasukkan jarinya di antara gigi tersebut dan gusi untuk membersihkan sebagian lendir atau bekas makanan. Karena biasanya yang membuat bau mulut kita adalah lendir yang ada di bagian depan gusi. Kalau teman-teman lagi kumur-kumur mau wudu misalnya sebentar, coba dimasukkan jarinya, kita akan temukan di sini ada lendir yang agak kental, itu yang biasa membuat bau mulut. Itu kalau digosok, maka dipastikan insya Allah bau mulutnya sudah hilang dalam sholat, karena kita sedang berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tidak boleh membuat ketidaknyamanan terhadap teman kita di sebelah. Kumur-kumur ini kemudian istinsyak, ini namanya madmadah. Kumur-kumur kemudian istinsyak itu menghirup air di hidung, kemudian mengeluarkan dengan keras. Insya Allah ini kalau dikerjakan upil-upil sudah nggak ada lagi. Ini dikerjakan 3 kali tentunya, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kemudian mengambil air dengan 2 telapak tangan dan mengusap wajah dari awal tumbuhnya rambut, ditarik, diputarin, ya, seperti ini kurang lebih, sehingga dipastikan awal tumbuhnya rambut dengan kuping ini tersentuh serta di bawah dagu juga. Khusus bagi yang memiliki janggut, itu menyelat-nyelat diantaranya adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian itu sampai 3 kali. Lalu telapak tangan sama ditarik dari sampai siku, dari punggung kanan bagian depan ditarik sampai ke tadi saya bilang akhir siku kita yang berkerut ini, baru diputar ke atas, kemudian sampai 3 kali. Begitu pula dengan tangan kiri. Lalu ini
ini setelah 3 kali kiri kanan pindah ke kepala, dan kepala satu-satunya di dalam athar atau dalam hadis yang sahih disebutkan cuma 1 kali Nabi SAW kerjakan, yaitu menyentuhkan air di awal tumbuhnya rambut, kemudian ditarik sampai ke tengkuk, sampai ke batang leher, akhir tempat tumbuhnya rambut, ditarik sampai ke tengkuk, sampai ke leher, kemudian ditarik lagi kembali ke atas, baru jari telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar di belakang kuping, jadi seperti lagi dipijat, ditarik. Ini hanya sekali saja. Bagi perempuan tentu ibu-ibu akhwat kita yang panjang rambutnya, maka dia boleh melakukan dengan cara memutar sampai ke belakang, kemudian sampai di batang leher, menepuk-nepuk ke atas sampai kembali ke depan, lalu kupingnya dilakukan seperti tadi, telunjuk masuk ke dalam dan ibu jari mutar di belakang. Lalu kemudian kaki ya juga sama ya, kalau dalam kondisi duduk sangat bagus, beberapa tempat wudhu di masjid disiapkan tempat duduk, kalau enggak juga enggak ada masalah dalam kondisi berdiri. Intinya dia mengusap kaki kanannya biasanya dengan tangan kiri, karena biasa tangan kanan digunakan untuk berpegang, kalau enggak bisa kanan dengan kanan juga enggak ada masalah. Intinya diusap telapak kaki itu, dipastikan semua sisinya tersentuh dengan air, termasuk di antara jari-jari. Jadi menyelat-nyelat jari ini bukan cuma tangan, tapi juga kaki dianjurkan.